Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, baik kenikmatan kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan membahas satu hadis dalil dimakruhkan mencelupkan tangan ke wadah ketika bangun dari tidur sebelum membasuhnya atau mencucinya sebanyak 3 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaqmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Rawahu Syaikhan. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, janganlah mencelupkan tangannya ke dalam wadah sampai membasuhnya terlebih dahulu 3 kali, karena selama ia tidur tidak tahu di mana saja tangannya berada. Sabda Rasul yang maknanya karena selama ia tidur tidak tahu di mana saja tangannya berada, sebab karena penduduk Hijaz dahulu mencukupkan istinja dengan batu dan negara mereka merupakan negara panas. Jika mereka tidur akan berkeringat, maka orang yang tidur tidak merasa aman akan kondisi tangannya yang akan berada pada tempat najis sehingga menjadi mutanajis. Dalam hadis ini banyak faedah yang dapat diambil, seperti halnya yang telah diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Di antaranya yang pertama, air yang sedikit jika dimasukkan najis, walaupun najisnya sedikit ataupun walaupun tidak merubah kondisi airnya, maka airnya menjadi mutanajis, karena apa yang menempel di tangan dan tidak terlihat adalah sedikit dan telah menjadi kebiasaan mereka menggunakan wadah yang kecil atau yang tidak mencapai 2 bola. Kemudian beda antara air yang menyiram ke tempat najis dengan sebaliknya atau najis yang dimasukkan ke dalamnya atau dicelupkan ke dalam wadah, sehingga pada kondisi najis yang masuk ke dalam air menjadikan air tersebut menjadi mutanajis. Kalau tidak seperti itu, maka tidak ada faedah dalam pelarangan yang terdapat dalam hadis tersebut. Kemudian disunahkan untuk berhati-hati dalam beribadah dan selainnya selagi tidak keluar dari kehati-hatian tersebut menjadi was-was. Dimakruhkan mencelupkan tangan ke wadah sebelum membasuhnya 3 kali ketika bangun dari tidur atau ragu terhadap tangannya apakah terkena najis atau tidak, walaupun tidak pada kondisi bangun tidur, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam hadis di atas, la yadahu aina batat yadahu. Kemakruhan tersebut tidak hilang kecuali dengan membasuh tangannya atau mencucikannya sebanyak 3 kali. Dan kemakruhan tersebut bukan menunjukkan keharaman. Jadi ketika kita bangun dari tidur, kita sebelum beraktivitas, tangan kita dicuci sebanyak 3 kali, karena kita tidak tahu tangan kita itu ketika tidur terkena najis atau misal darah atau apa yang di tempat najis, itu kita tidak tahu. Makanya ketika bangun tidur kita disunahkan untuk mencuci tangan kita terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.